Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar podcast pendidikan, saya Mutia Toswarni. Pada episode kali ini kita akan membahas perkembangan kurikulum pendidikan di Indonesia, mulai dari KBK, KTSP, kurikulum 2013 hingga kurikulum Merdeka, serta kaitannya dengan pengembangan dan pemanfaatan bahan ajar dalam pembelajaran. Nah, topik kali ini penting bagi mahasiswa pendidikan karena perubahan kurikulum berdampak langsung pada proses mengajar, belajar, dan peran calon pendidik dalam merancang pembelajaran yang relevan. Nah, telah hadir nih bersama kita Kak Wafid Azizah, mahasiswa Universitas Negeri Padang, program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Selamat datang Kak Wafid. Halo semuanya. Terima kasih, senang bisa berdiskusi dan berbagi pandangan dalam podcast ini. Oke, let's go. Nah, langsung saja nih kita tanya-tanya dengan Kakak Wafid Azizah. Sebagai pertanyaan pembuka, bagaimana nih menurut saudari melihat perubahan paradigma pendidikan dari KBK hingga kurikulum Merdeka? Nah, perubahan kurikulum di Indonesia menunjukkan pergeseran paradigmanya sangat jelas dan terarah. KBK atau kurikulum berbasis kompetensi menjadi tonggak awal perubahan dari pendidikan yang berorientasi pada penguasaan materi menuju penguasaan kompetensi. Pada fase ini, pendidikan mulai memandang siswa sebagai individu yang memiliki peran kemampuan nyata seperti keterampilan berpikir, bersikap, dan bertindak, bukan hanya sekadar menghafal informasi dan materi. Selanjutnya itu ada KTSP, dengan memperluas paradigma tersebut dengan memberikan kewenangan kepada sekolah dan guru untuk menyesuaikan kurikulum dengan kondisi lokal. Hal ini menandai perubahan penting bahwa pendidikan tidak lagi bersifat seragam, tetapi mulai menghargai keberagaman konteks sosial, budaya, dan geografis. Guru berperan tidak hanya sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai perancang pembelajaran. Kemudian ada kurikulum 2013 dengan memperkuat pendekatan ilmiah dan pendekatan karakter. Pembelajaran diarahkan agar siswa aktif mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Fokusnya bukan hanya pada hasil belajar, tetapi juga pada proses berpikir dan pembentukan sikap karakter siswa. Puncaknya itu ada di kurikulum Merdeka yang menempatkan siswa sebagai subjek utama pembelajaran. Kurikulum ini memberikan fleksibilitas tinggi kepada guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan siswa, sehingga pembelajaran lebih bermakna dan relevan dengan kehidupan yang nyata. Contohnya, pada kurikulum berbasis kompetensi, siswa IPA diminta membuktikan pemahaman konsep energi melalui praktik sederhana. Sedangkan kurikulum Merdeka, siswa dapat mengerjakan proyek energi alternatif berbasis lingkungan sekitar sekolah yang sekaligus melatih kolaborasi dan pemecahan masalah. Nah, dari penjelasan ini menunjukkan bahwa perubahan kurikulum bukan sekadar pergantian kebijakan, tetapi mencerminkan perubahan cara pandang terhadap peserta didik. Dari sini kita bisa melihat bahwa pendidikan Indonesia semakin mengarah pada pembelajaran yang memanusiakan siswa dan menyiapkan mereka menghadapi tantangan yang lebih nyata. Nah, lalu apa sih perbedaan mendasar antara KBK dan KTSP dalam praktik pembelajaran di kelas? Nah, perbedaan mendasar antara KBK dan KTSP terletak pada tingkat otonomi guru dan sekolah. Dalam KBK, meskipun sudah berbasis kompetensi, pelaksanaan pembelajaran masih sangat bergantung pada arahan pusat sehingga kreativitas guru relatif terbatas. Sebaliknya, KTSP memberikan kemandirian yang lebih luas kepada sekolah dan guru, terutama dalam menyusun silabus, bahan ajar, dan strategi pembelajaran. Guru mulai mempertimbangkan latar belakang sosial, budaya, serta kebutuhan siswa dalam merancang pembelajaran. Pendekatan ini menuntut guru untuk lebih reflektif dan kreatif karena pembelajaran tidak lagi bersifat satu arah tetapi kontekstual dan bermakna bagi siswa. Contohnya, sekolah di daerah pesisir mengembangkan bahan ajar IPS tentang kehidupan nelayan, sedangkan sekolah di daerah pertanian mengaitkan matematika dengan perhitungan hasil panen dan luas lahan. Wah, menarik sekali karena KTSP itu menegaskan peran guru sebagai aktor utama pembelajaran. Ini menjadi pembelajaran itu menjadi lebih penting bagi mahasiswa pendidikan bahwa kebebasan pedagogis juga berarti tanggung jawab profesional yang lebih besar. Nah, bagaimana sih kurikulum 2013 itu mempengaruhi strategi pembelajaran dan bahan ajar?
Nah, kurikulum 2013 membawa perubahan besar melalui pendekatan saintifik yang menuntut pembelajaran aktif dan berpusat pada siswa. Guru tidak lagi menjadi sumber utama informasi, melainkan fasilitator yang membimbing proses berpikir siswa. Bahan ajar pun harus dirancang secara sistematis untuk mendorong proses ilmiah. Tidak cukup hanya menyajikan materi, tetapi juga harus memuat aktivitas observasi, pertanyaan kritis, analisis, dan refleksi. Strategi pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menantang, karena siswa dilibatkan secara aktif dalam membangun pengetahuan mereka sendiri. Nah, selain mendorong pembelajaran aktif, kurikulum 2013 juga mengubah orientasi strategi pembelajaran dari sekedar penyampaian materi menjadi pengembangan proses berpikir tingkat tinggi. Guru dituntut untuk merancang kegiatan belajar yang menstimulasi kemampuan analisis, sintesis, dan evaluasi siswa, bukan hanya pemahaman dasar. Dalam konteks bahan ajar, kurikulum 2013 menekankan keterpaduan antara kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Oleh karena itu, bahan ajar harus disusun secara logistik, memuat aktivitas yang mengembangkan karakter, keterampilan sosial, serta kemampuan akademik secara seimbang. Hal ini menjadikan bahan ajar sebagai instrumen pedagogis yang strategis, bukan sekedar pelengkap pembelajaran saja. Contohnya itu seperti siswa IPA mengamati proses fotosintesis melalui tanaman, lalu mencatat datanya dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Wah, dari penjelasan Wafid Azizah ini terlihat bahwa kurikulum 2013 itu menuntut perubahan cara berpikir guru. Bahan ajar tidak lagi sekadar alat bantu saja, tetapi menjadi penggerak utama aktivitas belajar siswa. Lalu, mengapa sih kurikulum 2013 itu sering mengalami kendala dalam pelaksanaannya? Kendala utama dalam kurikulum 13 itu terletak pada kesiapan guru dan sistem pendukung. Banyak guru masih terbiasa dengan metode ceramah, sehingga belum sepenuhnya siap menerapkan pembelajaran yang aktif. Selain itu, beban administrasi yang tinggi seringkali menyita waktu guru, sehingga pengembangan bahan ajar kreatif menjadi kurang optimal. Hal ini menciptakan kesenjangan antara tuntutan kurikulum dan kondisi nyata di lapangan. Selain kesiapan guru, tantangan lain dalam implementasi kurikulum 2013 adalah kesenjangan sarana dan prasarana pendidikan. Pembelajaran berbasis aktivitas dan pendekatan saintifik membutuhkan fasilitas yang mendukung, seperti media pembelajaran, alat praktik, dan akses sumber belajar yang memadai yang belum merata di semua sekolah. Di samping itu, perubahan paradigma pembelajaran sering kali belum diiringi dengan perubahan budaya sekolah. Masih terdapat penekanan berlebihan pada pencapaian nilai akhir, sehingga proses pembelajaran aktif yang seharusnya menjadi inti kurikulum 2013 belum sepenuhnya terlaksana secara optimal dan konsisten. Contohnya itu misalnya guru menggunakan buku paket tanpa pengembangan tambahan karena guru fokus pada administrasi penilaian. Wah, ini menjadi refleksi penting bahwa keberhasilan kurikulum tidak hanya bergantung pada konsep, tetapi juga pada dukungan sistem dan kesiapan sumber daya manusia juga. Dan bagaimana sih kurikulum Merdeka itu bisa mengubah cara guru mengembangkan bahan ajarnya? Nah, kurikulum Merdeka membawa perubahan mendasar dalam cara guru memandang dan mengembangkan bahan ajar. Guru diberikan kebebasan pedagogis untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan nyata peserta didik. Artinya, bahan ajar tidak lagi disusun semata-mata untuk mengajar ketuntasan materi, tetapi untuk memastikan pemahaman yang mendalam. Dalam kurikulum Merdeka, guru didorong untuk melakukan asesmen diagnosis terlebih dahulu, sehingga bahan ajar dapat disesuaikan dengan kemampuan awal siswa. Hal ini membuat pembelajaran lebih personal dan inklusif. Guru juga dapat mengatur tempo pembelajaran, memilih pendekatan yang tepat, serta menentukan kedalaman materi sesuai dengan kondisi kelas atau siswanya. Selain itu, pengembangan bahan ajar diarahkan untuk mendukung pembelajaran berbasis proyek dan penguatan profil pelajar Pancasila. Dengan demikian, bahan ajar tidak hanya berisi konten akademik, tetapi juga nilai-nilai karakter, kolaborasi, dan kepedulian sosial. Nah, lebih jauh lagi, kurikulum Merdeka mendorong guru untuk memandang bahan ajar sebagai perangkat yang dinamis dan fleksibel. Bahan ajar tidak harus seragam antar kelas atau sekolah, melainkan dapat dikembangkan secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan peserta didik dan konteks pembelajaran. Guru juga didorong untuk
melakukan refleksi setelah proses pembelajaran sehingga bahan ajar yang tidak digunakan dapat dievaluasi dan disempurnakan. Proses ini menjadikan pengembangan bahan ajar sebagai praktik profesional yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, contohnya itu pada guru menyusun modul proyek ekosistem dengan mengajak siswa mengamati lingkungan sekitar sekolah, mengidentifikasi permasalahan lingkungan, lalu merancang solusi sederhana. Melalui modul ini, siswa tidak hanya memahami konsep ekosistem, tetapi juga belajar berpikir kritis dan bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Nah, ternyata ini juga menunjukkan bahwa kurikulum Merdeka memberi ruang besar bagi kreativitas guru. Namun di sisi lain, hal ini juga menuntut guru untuk lebih profesional dan reflektif dalam merancang bahan ajar yang benar-benar bermakna. Nah, lalu apa aja sih sumber bahan ajar yang dapat dimanfaatkan dan bagaimana penggunaannya? Dalam kurikulum Merdeka, sumber bahan ajar dipahami secara lebih luas, tidak hanya terbatas pada buku teks, tapi mencakup sumber digital, media audiovisual, lingkungan sekitar, hingga pengalaman hidup siswa. Pendekatan ini menegaskan bahwa belajar dapat terjadi di mana saja dan dari berbagai sumber. Namun yang menjadi kunci utama bukanlah banyaknya sumber, melainkan strategi pemanfaatannya. Guru perlu memilih dan mengelola sumber bahan ajar secara kritis agar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Sumber tersebut harus mampu memicu rasa ingin tahu, diskusi, dan eksplorasi siswa. Pemanfaatan bahan ajar juga diarahkan untuk mendukung pembelajaran yang aktif. Siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi diajak menganalisis, berdiskusi, dan merefleksikan materi yang dipelajari. Dengan demikian, bahan ajar menjadi alat untuk membangun pemahaman, bukan sekedar menyampaikan informasi. Contohnya itu misalnya guru menggunakan video dokumenter sebagai pengantar materi perubahan iklim. Setelah itu, siswa berdiskusi dalam kelompok, mengaitkan isi video dengan kondisi lingkungan di sekitar mereka, lalu menyusun laporan atau proyek solusi yang sederhana. Wah, ini menegaskan bahwa pemanfaatan bahan ajar dalam kurikulum Merdeka menuntut kemampuan guru dalam mengelola sumber belajar secara kreatif agar pembelajaran menjadi hidup dan kontekstual. Ya, sebagai penutup pertanyaan kita pada kali ini, refleksi apa yang perlu dimiliki oleh mahasiswa pendidikan? Mahasiswa pendidikan perlu memiliki kesadaran bahwa kurikulum akan selalu berkembang seiring perubahan zaman, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, calon guru tidak cukup hanya memahami satu jenis kurikulum, tetapi perlu memiliki sikap adaptif dan terbuka terhadap perubahan. Selain penguasaan teori kurikulum, mahasiswa pendidikan juga harus membekali diri dengan keterampilan praktis, seperti menyusun modul ajar, mengembangkan media pembelajaran, serta merancang asesmen yang autentik. Keterampilan ini menjadi bekal penting agar mahasiswa siap terjun ke dunia pendidikan yang dinamis. Lebih jauh lagi, mahasiswa pendidikan perlu menumbuhkan sikap reflektif, yaitu kemampuan untuk mengevaluasi praktik pembelajaran secara berkelanjutan. Guru yang reflektif tidak hanya mengikuti kurikulum, tetapi mampu menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didiknya. Contohnya, mahasiswa calon guru dapat melatih menyusun modul ajar kurikulum Merdeka, membuat media pembelajaran digital yang sederhana, serta melakukan simulasi pembelajaran berbasis proyek sebagai bagian dari perkuliahannya. Wah, ini sangat relevan ya bagi mahasiswa pendidikan agar tidak hanya siap secara akademik, tetapi juga siap secara profesional menghadapi realitas dunia pendidikan yang terus berubah. Baiklah, sebagai penutup dapat kita simpulkan bahwa perkembangan kurikulum di Indonesia mulai dari KBK, KTSP, kurikulum 2013 hingga kurikulum Merdeka menunjukkan pergeseran menuju pembelajaran yang semakin berorientasi pada kompetensi, karakter, dan kebutuhan peserta didik. Perubahan kurikulum tersebut menuntut peran guru dan calon guru yang adaptif, khususnya dalam pengembangan dan pemanfaatan bahan ajar agar pembelajaran menjadi lebih bermakna, kontekstual, dan relevan dengan tantangan zaman. Semoga diskusi ini dapat menambah wawasan dan menjadi refleksi bagi kita semua dalam memahami kurikulum sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Terima kasih telah menyimak podcast ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dah.